Kebudayaan merupakan suatu warisan yang sangat berharga, baik itu berupa kebudayaan lisan maupun tulisan. Dan biasanya kebudayaan tersebut bertuliskan bahasa dari daerah masing-masing. Dengan mengetahui suatu kebudayaan, maka kita mengetahui sejarah masa lampau dan orang-orang terdahulu menulis sejarah atau kebudayaan tersebut dalam lembaran-lembaran kertas atau disebut naskah, dengan maksud untuk menghargainya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, naskah-naskah kuno mulai lapuk, tetapi isi dari naskah tersebut masih relevan dan banyak informasi yang bisa didapatkan dengan mempelajari naskah-naskah kuno. Oleh karena itu, muncullah suatu ilmu, yakni ilmu filologi yang mempelajari naskah-naskah kuno yang bertujuan untuk mengetahui informasi yang ada, menjaga dan melestarikan naskah yang berisi kebudayaan ataupun sejarah di masa lampau. Selanjutnya, pengertian filologi. Pengertian filologi ada dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Nah, yang pertama, pengertian filologi secara etimologi. Filologi berasal dari kata Yunani yaitu philos yang berarti cinta dan logos yang berarti kata. Nah, bentukan kedua kata tersebut menjadi cinta kata atau senang bertutur. Secara etimologis, kata filologi berasal dari philologia yang pada awalnya berarti kegemaran berbincang-bincang, yang kemudian berarti cinta kepada kata, perhatian terhadap sastra, dan akhirnya studi ilmu sastra. Nah, kemudian yang kedua, pengertian filologi secara terminologi. Pada abad ketiga sebelum Masehi, oleh sekelompok ahli dari Iskandaria menggunakan kata filologi yang berarti untuk menyebut keahlian yang diperlukan untuk mengkaji peninggalan tulisan yang berasal dari kurun waktu beratus-ratus tahun sebelumnya. Nah, filologi adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan kerohanian suatu bangsa dan kekhususannya, atau menyelidiki kebudayaan berdasarkan budaya, bahasa, dan kesusastraannya. Nah, filologi sebagai istilah memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, filologi sebagai ilmu tentang pengetahuan yang pernah ada. Nah, dari pengertian ini, filologi memperoleh arti ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu yang pernah diketahui orang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Philip August Loy. Dari pandangan inilah pengkajian terhadap teks-teks yang tersimpan dalam peninggalan tulisan masa lampau. Peninggalan tulisan masa lampau tersebut disebut sebagai pintu gerbang untuk mengungkapkan khazanah masa lampau. Nah, kemudian yang selanjutnya, filologi ilmu bahasa. Filologi dipandang sebagai ilmu dan studi bahasa yang ilmiah yang dilakukan oleh linguistik, seperti halnya pengertian filologi di Inggris, di Arab. Filologi demikian disebut fiqhul. Nah, kemudian yang selanjutnya, filologi sebagai ilmu sastra tinggi. Karya-karya tulisan filologi mengkaji karya sastra adiluhung. Karya-karya tulisan masa lampau yang didekati dengan filologi berupa karya-karya yang mempunyai nilai yang tinggi di dalam masyarakat. Nah, karya yang adiluhung misalnya karya Homerus. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat ya, filologi sebagai studi teks. Filologi berarti studi yang dilakukan untuk mengungkapkan hasil budaya yang tersimpan di dalamnya. Konsep filologi ini bertujuan untuk mengungkapkan teks dalam bentuk aslinya. Studinya menitik beratkan pada teks yang tersimpan dalam karya tulis masa lampau. Nah, selanjutnya membahas tentang tujuan filologi. Nah, secara terperinci dapat dikatakan bahwa filologi memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum dari filologi itu memahami kebudayaan suatu bangsa melalui hasil sastranya, baik lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua, memahami makna dan fungsi teks bagi masyarakat penciptanya. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan nilai-nilai budaya lama sebagai alternatif pengembangan kebudayaan. Nah, kemudian yang selanjutnya, tujuan khusus.
Tujuan khusus yaitu yang pertama, menyunting sebuah teks yang dipandang mendekati teks aslinya. Yang kedua, mengungkap sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya. Kemudian yang ketiga, mengungkap persepsi pembaca pada setiap kurun penerimanya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.